Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wah News Bola. Edisi kali ini kami awali dari momen penting dunia sepak bola nasional. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam ajang internasional di Miami, Amerika Serikat. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola internasional. Debut Xabi Alonso bersama Real Madrid di Piala Dunia antar klub berakhir kurang manis setelah ditahan imbang oleh Al Hilal. Pemirsa, inilah Wah News Bola selengkapnya. Sebuah momen hangat terjadi saat Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan jersey Timnas Indonesia bernomor punggung 9 kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam kesempatan itu, Infantino juga menyampaikan pujian tinggi atas kemajuan sepak bola Indonesia yang dinilainya semakin berkembang pesat. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan pujian khusus kepada Indonesia usai PSSI meraih penghargaan prestisius dari Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang FIFA Executive Football Summit 2025 yang digelar di Miami, Amerika Serikat pada Sabtu 15 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, PSSI menerima FIFA Forward Award for Asian Member Association kategori Gold sebagai bentuk apresiasi atas proyek pembangunan Pusat Pelatihan Training Center di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Gianni Infantino kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pencapaian ini menjadi kali pertama PSSI mendapat penghargaan dari FIFA sepanjang sejarah. Melalui akun media sosial resminya, Infantino membagikan momen kebersamaannya bersama Erick Thohir. Dalam foto tersebut, Erick menyerahkan jersey Timnas Indonesia dengan nomor punggung 9 kepada Infantino sebagai simbol persahabatan dan penghargaan. Dalam pernyataannya, Infantino menyebut Indonesia telah menunjukkan langkah besar dalam memajukan sepak bola. Ia memuji komitmen PSSI serta dukungan penuh dari pemerintah Indonesia yang dinilai berperan penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur sepak bola nasional. Lebih lanjut, Infantino mengungkapkan bahwa kehadiran kantor FIFA di Jakarta yang baru saja dibuka juga diharapkan mampu menjadi katalisator kemajuan sepak bola, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Penghargaan ini juga menegaskan bahwa Indonesia mulai mendapat pengakuan dunia internasional atas komitmennya dalam membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan dan berstandar global. Momen hangat lanjutan juga terjadi saat PSSI dan FIFA resmi menetapkan Jakarta sebagai pusat regional FIFA untuk Asia Tenggara dan Timur. Erick Thohir menyebut ini sebagai pencapaian bersejarah Indonesia dan kawasan Asia.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa penunjukan Jakarta sebagai pusat kegiatan regional FIFA untuk Asia Tenggara dan Asia Timur merupakan pencapaian bersejarah, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan. Pernyataan ini disampaikan Erick usai menandatangani Host Country Agreement bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dalam rangka pendirian FIFA Hub di Jakarta. Penandatanganan tersebut dilakukan pada ajang FIFA Executive Football Summit 2025 yang berlangsung di Miami, Amerika Serikat pada Selasa 17 Juni 2025. Kesepakatan ini melengkapi Host Country Agreement yang telah lebih dulu ditandatangani pada November 2023. Selanjutnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia akan meresmikan perjanjian tersebut secara hukum melalui pengesahan resmi yang melibatkan 3 pihak. Erick menegaskan bahwa peningkatan status Jakarta sebagai FIFA Hub akan memperluas peran FIFA, tidak hanya sebagai pendukung sepak bola nasional, tetapi juga sebagai motor penggerak perkembangan sepak bola di kawasan Asia secara luas. Dirinya juga menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan visi Presiden FIFA Gianni Infantino, yang menekankan pentingnya pertumbuhan sepak bola yang merata di seluruh dunia, bukan hanya terpusat di satu kawasan. Selain penandatanganan Host Country Agreement, Erick menyebut Infantino turut memberikan apresiasi atas capaian signifikan PSSI selama 2 tahun terakhir. Infantino menegaskan bahwa pembukaan kantor regional FIFA di Jakarta merupakan bagian dari komitmen jangka panjang FIFA untuk mendukung pengembangan sepak bola di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dalam kesempatan yang sama di Miami, PSSI juga menerima penghargaan FIFA Forward Gold Award sebagai pengakuan prestisius yang diberikan kepada asosiasi anggota FIFA di Asia. Penghargaan tersebut diraih atas keberhasilan PSSI membangun PSSI National Training Center di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan dukungan pendanaan sebesar 5,4 juta dolar Amerika Serikat melalui program FIFA Forward. Timnas Indonesia berpeluang mengulang catatan manis saat tampil di Arab Saudi dan Qatar pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua negara itu menjadi saksi sejarah prestasi Garuda mulai dari lolos ke Piala Dunia U17, menembus fase gugur Piala Asia hingga melaju ke semifinal Piala Asia U23. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober 2025. Sebanyak 6 negara akan bersaing memperebutkan 2 tiket otomatis ke putaran final dan pertandingan akan digelar di 2 negara tuan rumah Arab Saudi dan Qatar.
Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah oleh Konfederasi Sepak Bola Asia menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, kedua negara tersebut juga merupakan peserta dalam ronde keempat, sehingga dikhawatirkan mendapat keuntungan non-teknis dari status tuan rumah. Meski demikian, Indonesia justru memiliki catatan positif saat tampil dalam turnamen resmi di dua negara kaya minyak tersebut. Arab Saudi sebelumnya menjadi saksi awal perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu pada 5 September 2024, Garuda mencuri poin di laga tandang, menjadi modal berharga untuk melaju ke fase selanjutnya. Di level kelompok umur, catatan impresif juga ditorehkan Garuda Asia. Pada ajang Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi, timnas U17 Indonesia berhasil mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025 setelah keluar sebagai juara grup C dan menembus perempat final. Ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke Piala Dunia kelompok umur lewat jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Catatan gemilang juga ditorehkan timnas Indonesia saat tampil di Qatar. Dalam Piala Asia 2023, skuad senior berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, setelah finish sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sementara di level U23, timnas Indonesia juga mengejutkan publik Asia pada Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar. Skuad asuhan Sintayong menembus semifinal setelah menumbangkan dua tim raksasa, Australia dan Korea Selatan. Garuda Muda bahkan nyaris lolos ke Olimpiade 2024, sebuah capaian luar biasa yang belum pernah diraih sebelumnya. Dengan sejarah apik di Arab Saudi dan Qatar, timnas Indonesia patut optimis menyongsong ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini tinggal bagaimana konsistensi dan kesiapan tim menjaga performa terbaik demi mewujudkan mimpi terbesar tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kita terbang ke sepak bola internasional. Hasil tak terduga terjadi di Piala Dunia antar klub 2025. Real Madrid harus puas ditahan imbang 1-1 oleh Al Hilal. Dalam laga ini juga menjadi debut yang kurang manis Xabi Alonso melawan Simone Inzaghi. Kejutan terjadi pada laga pembuka grup H Piala Dunia antar klub 2025.
Raksasa Spanyol Real Madrid harus puas bermain imbang 1-1 dengan wakil Arab Saudi Al Hilal dalam pertandingan yang digelar di Stadion Hard Rock, Miami, Florida, Amerika Serikat, Kamis 19 Juni 2025 dini hari. Laga ini tak hanya menyuguhkan tensi tinggi di atas lapangan, tapi juga mempertemukan dua pelatih legenda yang kini menukangi klub baru. Xabi Alonso, mantan pelatih Bayer Leverkusen, kini memimpin Real Madrid. Sementara Simone Inzaghi yang gagal membawa Inter Milan juara Liga Champions, kini membesut Al Hilal. Keduanya harus puas berbagi angka dalam duel yang berlangsung di tengah suhu panas khas Miami. Real Madrid lebih dulu unggul lewat gol Gonzalo Garcia. Namun keunggulan itu tak bertahan lama setelah wasit menunjuk titik putih menyusul pelanggaran Raul Asensio di dalam kotak penalti. Ruben Neves yang maju sebagai eksekutor tak menyia-nyiakan peluang dan sukses menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-41. Los Blancos tampil tanpa bintang mereka, Kylian Mbappe, dalam pertandingan ini. Meski demikian, pertandingan ini menandai debut dua pemain penting, Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen, yang untuk pertama kalinya mengenakan seragam Madrid dalam laga kompetitif. Dengan hasil ini, Real Madrid dan Al Hilal harus puas berbagi 1 poin di klasemen sementara grup H. Pelatih timnas Irak Graham Arnold mendapat pengawalan ketat saat berada di Baghdad, menyusul meningkatnya ketegangan di tengah konflik Iran-Israel. Pelatih berusia 61 tahun itu yang semula berniat tinggal selama sepekan di Irak usai laga kualifikasi Piala Dunia terpaksa mengubah rencana karena alasan keamanan. Pecahnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel turut berdampak pada stabilitas negara-negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Irak. Pelatih timnas Irak Graham Arnold kini harus mendapatkan pengawalan ketat selama berada di Baghdad. Menurut laporan media Inggris Daily Mail, Arnold awalnya berencana menetap di Irak selama seminggu.
usai timnya menyelesaikan 2 laga terakhir di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada awal Juni. Namun situasi berubah drastis setelah kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad yang hanya berjarak kurang dari 1 km dari hotel tempat Arnold menginap, ditutup karena pecahnya perang. Kondisi keamanan yang memburuk membuat sejumlah maskapai menghindari wilayah udara Irak, Iran, dan Yordania. Salah satu asisten pelatih timnas Irak asal Australia, Zeljko Kalac, bahkan telah meninggalkan Baghdad dengan penerbangan terakhir. Diketahui, Arnold sendiri sebelumnya merupakan pelatih timnas Australia sebelum resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Irak pada Mei lalu. Irak kini telah memastikan tempat di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dan berpeluang menghadapi timnas Indonesia di babak tersebut. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Arab Saudi dan Qatar pada bulan Oktober mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.